Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat. Kali ini saya akan membahas materi yang kedua di semester 1 ini untuk materi BK kelas 9 tentang pertimbangan dalam memilih karir. Memilih karir yang tepat bisa saja sulit, namun memiliki arah karir yang jelas akan membantu kalian mendapatkan pekerjaan. Dengan sedikit kerja keras, beberapa perencanaan, dan perenungan serius, kalian bisa menempatkan diri pada jalan menuju karir yang memberi kalian kepuasan dan penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan kalian dan keluarga. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan karir. Yang pertama, pertimbangkan ketertarikan kalian. Ini meliputi beberapa hal, yaitu mempertimbangkan karir impian. Ada pepatah lama yang mengatakan ketika kita sedang berusaha memilih karir, kita harus memikirkan apa yang akan kita lakukan bila kita tidak harus bekerja. Bila kita memiliki 1 miliar rupiah dan kita bisa melakukan apa saja, apa yang akan kita lakukan? Jawabannya ada pada pertanyaan tersebut. Walaupun mungkin secara harfiah bukan karir terbaik, bisa memberikan pandangan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, sebagai contoh misalnya, bila kita ingin menjadi bintang musik, pertimbangkanlah bidang teknik audio atau komposisi musik. Karir ini lebih mudah dikejar dan jauh lebih mungkin untuk berhasil dan memberi kita penghasilan untuk masa depan. Kemudian, contoh berikutnya, bila kita ingin menjadi aktor, pertimbangkanlah bekerja di penyiaran media. Kita bisa mendapatkan gelar dalam komunikasi atau mendaki posisi di rantai komando pada berita lokal atau studio televisi. Contoh berikutnya, bila kita ingin keliling dunia, pertimbangkanlah untuk menjadi pramugari atau pramugara. Ini adalah cara yang hebat untuk mencari nafkah dan mengejar impian kita berjalan-jalan keliling dunia. Oke, kemudian yang harus kita pertimbangkan juga yaitu pertimbangkan hobi kita. Sangat mudah untuk mengubah hobi atau sesuatu yang kita cintai menjadi karir masa depan. Banyak hobi berhubungan dengan kebutuhan dan posisi di dunia nyata. Pikirkanlah apa yang suka kita lakukan dan bagaimana supaya hobi tersebut bisa menjadi sumber karir. Misalnya, bila kita suka main game, pertimbangkanlah untuk menjadi desainer video game, programmer, atau spesialis QA. Kemudian, bila kita menyukai seni atau menggambar, pertimbangkanlah untuk menjadi desainer grafis. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, bila kita suka olahraga, pertimbangkanlah untuk mengajar dan mendapatkan sertifikat sebagai pelatih. Kemudian, hal yang perlu dipertimbangkan lagi yaitu pertimbangkanlah apa yang kita nikmati ketika di sekolah. Mata pelajaran akademik sangat berguna untuk karir masa depan, tapi mungkin kita harus mendapatkan pendidikan lebih daripada jenis karir yang lain. Pelajaran favorit kita semasa SMA bisa dapat sangat baik mengantarkan kita pada karir masa depan, namun kita harus bersedia mewujudkannya. Misalnya, bila kita menyukai kimia, kita bisa mengharapkan karir sebagai teknisi lab atau apoteker. Kemudian, bila kita suka pelajaran bahasa, pertimbangkanlah untuk menjadi editor atau copywriter. Kemudian, bila kita menikmati pelajaran matematika, pertimbangkanlah untuk menjadi seorang aktuaris atau akuntan. Kemudian yang kedua, pertimbangkan keterampilan kita. Nah, ini ada beberapa hal juga. Yang pertama, pikirkan apa yang menjadi keunggulan kita di sekolah. Nah, pikirkan tentang mata pelajaran yang kita kuasai di sekolah. Walaupun itu mungkin bukan sesuatu yang favorit untuk kita lakukan,
Memiliki karir berdasarkan keterampilan bisa membantu kita unggul di bidang itu dan memberi kita masa depan yang aman. Kemudian lihatlah contoh pada langkah sebelumnya bila kita membutuhkan ide dalam hal ini. Nah, berikutnya yang perlu dipertimbangkan yaitu keterampilan yang kita kuasai. Bila secara khusus kita bagus pada keterampilan tertentu seperti memperbaiki atau membuat sesuatu, ini bisa memberi kita karir masa depan yang bagus. Pendidikan lebih lanjut mungkin atau mungkin tidak diperlukan. Tetapi tenaga kerja terampil biasanya diperlukan dan kita akan mendapati bahwa mencari pekerjaan di bidang ini cukup mudah. Sebagai contoh misalnya pertukangan, reparasi mobil, konstruksi, dan pekerjaan elektronik yang akan menguntungkan orang yang bagus dalam memperbaiki sesuatu atau yang bekerja dengan tangan mereka. Pekerjaan ini juga cenderung stabil dengan bayaran bagus. Kemudian keterampilan lain seperti memasak bisa dengan mudah diubah menjadi karir. Kemudian pertimbangan yang berikutnya yaitu mempertimbangkan keterampilan interpersonal kita. Bila keterampilan kita lebih terletak pada komunikasi dengan orang lain, ada banyak juga pekerjaan untuk kita. Orang yang memiliki kemampuan komunikasi dan interaksi yang baik dengan orang lain bisa dengan mudah berkarir sebagai pekerja sosial atau dalam bidang pemasaran dan posisi bisnis serupa. Bila kita lebih seperti tipe yang senang mengurus orang lain, pertimbangkanlah bidang keperawatan atau bekerja sebagai asisten administratif atau manajer kantor. Nah, bila kita tidak tahu, maka bertanyalah. Terkadang sulit bagi kita untuk melihat bidang apa dalam hidup kita yang kita kuasai. Bila kita tidak merasa bagus dalam hal apapun, tanyakan pada orang tua, anggota keluarga lain, teman-teman atau guru kalian tentang apa yang menurut mereka kita kuasai. Ide mereka mungkin akan membuat kita terkejut. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu dipertimbangkan yaitu mempertimbangkan keadaan kita saat ini. Ini meliputi beberapa hal, yaitu eksplorasi diri sendiri. Untuk mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup, kadang memerlukan pengenalan diri yang lebih baik. Bila kita menginginkan karir yang benar-benar membuat kita bahagia, kita harus memiliki pemahaman yang sangat baik tentang apa yang kita inginkan dan apa yang kita nikmati. Untuk beberapa orang, ini berarti meluangkan waktu khusus untuk memutuskan apa yang penting bagi mereka. Misalnya, tak ada yang salah dengan ini. Jadi, jangan khawatir. Lebih penting bagi kita untuk menentukan arah hidup kita sedini mungkin daripada menceburkan diri dalam karir yang membuat kita membenci hidup kita. Kemudian yang kedua, pertimbangkan situasi finansial kita. Kemampuan kita untuk mengejar atau mengubah karir mungkin bergantung pada situasi keuangan. Beberapa jalur karir memerlukan pendidikan khusus dan terkadang biayanya mahal. Namun, jangan merasa bahwa tidak ada biaya menghalangi kita untuk mendapatkan pendidikan yang kita inginkan. Ada banyak program pemerintah yang bisa membantu kita membayar biaya pendidikan seperti beasiswa, hibah, dan program magang. Kemudian yang selanjutnya, pikirkan tentang pendidikan yang harus kita miliki ketika menerjuni sebuah karir. Penting untuk mempertimbangkan pendidikan apa yang sudah kita miliki dan akan kita miliki ketika kita mulai mengejar suatu karir. Bila keuangan menghalangi kita untuk mengejar pendidikan lebih, kita mungkin harus mempertimbangkan pendidikan yang sudah kita miliki. Mungkin kita harus tetap pada tingkat pendidikan SMA atau gelar perguruan tinggi bila ada keterbatasan atau halangan lain. Bila kita menemukan ada batasan pekerjaan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang kita miliki, bicarakan dengan konsultan karir untuk menemukan pilihan apa yang tersedia untuk kita. Selanjutnya, pikirkan untuk kembali ke sekolah. Bila batasan tidak menghalangi kita untuk mengejar pendidikan lebih, kita mungkin ingin mempertimbangkan pilihan ini. Tidak semua orang unggul di sekolah atau memerlukan pendidikan dari perguruan tinggi. Namun, kebanyakan jalur karir berkaitan dengan pelatihan yang bisa kita lakukan dan ini akan membantu karir kita lebih maju lagi secara cepat. Seperti misalnya politeknik. Mungkin adalah pilihan yang bagus bagi mereka yang memilih
untuk tidak mengejar pendidikan di perguruan tinggi tradisional. Selanjutnya, lakukan riset lebih banyak. Bila kita masih bingung, pertimbangkan untuk melakukan lebih banyak riset pada topik ini. Yang keempat yaitu mempertimbangkan masa depan kita. Ini meliputi beberapa hal, yaitu diantaranya mempertimbangkan karir yang sudah memiliki akses di dalamnya. Pertimbangkan pilihan karir apa yang tersedia untuk bisa kita masuki dengan mudah. Ini adalah karir di mana kita memiliki keterampilan yang diperlukan dan juga orang dalam. Misalnya bekerja pada perusahaan yang sama dengan orang tua kita, bekerja pada bisnis keluarga, atau bekerja untuk seorang teman. Bila pilihan kita terbatas, maka memiliki karir yang bisa kita masuki dengan mudah mungkin adalah pilihan terbaik. Berikutnya, mempertimbangkan keamanan finansial kita di masa depan. Salah satu hal terpenting yang harus dipertimbangkan adalah apakah jalur karir yang kita pilih akan memberi kita tingkat keamanan finansial yang pantas. Dengan kata lain, apakah kita akan bisa menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga. Ingatlah, ini bukan berarti banyak uang atau cukup uang menurut standar orang lain. Yang penting cukup untuk kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Kemudian yang selanjutnya, pertimbangkan stabilitas pekerjaan kita di masa depan. Hal ini yang juga penting adalah mempertimbangkan stabilitas karir di masa depan. Pasar kerja berfluktuasi karena masyarakat membutuhkan hal yang berbeda di masa yang berbeda. Beberapa pekerjaan tertentu selalu dibutuhkan dan yang lainnya sering tidak stabil. Kita harus mempertimbangkan apakah karir yang kita pilih cukup stabil untuk kita dan keinginan kita di masa yang akan datang. Sebagai contoh, sekarang ini banyak orang sekolah hukum dan berhutang sampai mencapai ratusan juta karena mereka berpikir akan menghasilkan uang yang sangat besar di masa yang akan datang. Namun kebutuhan di posisi hukum tidak setinggi seberapa tahun terakhir dan sekarang orang-orang tersebut memiliki hutang yang sangat besar dan tak memiliki cara untuk membayarnya. Ada lagi contoh, misalnya bekerja sebagai penulis atau karir berdasarkan pekerjaan lepas. Kadang kita akan memiliki banyak pekerjaan, namun akan ada juga tahun-tahun di mana hampir tidak ada pekerjaan. Bekerja dengan cara ini memerlukan tingkat disiplin dan tekad khusus, dan ini tidak untuk semua orang. Kemudian yang selanjutnya, bacalah buku panduan karir. Salah satu cara untuk menilai pilihan karir adalah dengan melihat informasi di buku panduan karir. Ini adalah panduan yang berisi statistik, informasi pendidikan apa yang dibutuhkan untuk berbagai pekerjaan, beberapa penghasilan rata-rata orang yang berkarir di bidang itu, dan bagaimana kecenderungan permintaan pada pekerjaan itu naik atau turun. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam mempertimbangkan pemilihan karir. Yang pertama, jarang sekali orang langsung mengetahui karir apa yang tepat bagi mereka dan biasanya membutuhkan beberapa tahun untuk mapan pada jalur yang mereka ikuti. Jadi, jangan merasa seolah kita tertinggal. Kemudian yang kedua, bila kita tidak menyukai karir kita, segeralah berganti. Kadang membutuhkan usaha lebih, terutama bila kita sudah lebih tua. Tetapi ini bisa dilakukan siapa saja. Kemudian yang ketiga, bukanlah akhir segalanya. Bila kita memilih karir yang bukan sesuatu yang kita impikan atau yang bukan kita lakukan sejak kecil. Bila kita memiliki pekerjaan yang tidak membuat kita menderita, namun memberikan kita dan keluarga kita masa depan yang terjamin, kita akan terkejut menyadari betapa bahagianya kita dengan hidup dan karir kita. Nah, demikian tadi materi tentang bagaimana atau hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam mempertimbangkan pemilihan karir. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi. Setelah ini ada kuis tentang pemilihan karir berdasarkan kepribadian. Silahkan mencoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.